mungkin uh, dihubungi aja lagi teman-temannya yang mau join, bisa langsung aja Mas Haris dimulai untuk bahas fitur-fitur lebih lanjut. Oke, makasih Adit. Eh, Mungkin kita lanjut aja kali ya, sambil mungkin nunggu yang lain. Oke, jadi bentar deh, langsung share screen aja. Oke, apa udah tampil layarnya? Deris. Oke, sip. Ntar ya. Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam, Riz. Eh, Gimana kabarnya? Semoga pada sehat. Atau masih Baik, pada alhamdulillah. Wah, atau masih pada capek bekas tadi arak-arakan. Capek banget, Riz. capek, Riz, belum mandi. Waduh, mantap mantap. Oke lah. Ya, apapun itu, makasih yang udah sempetin untuk hadir di sini. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya ditunjuk untuk jadi pemateri di pertemuan kedua ini. Mungkin flashback sedikit ya di pertemuan satu kemarin. Jadi kemarin eh, itu kan di ini ya, dimaterikan oleh Nando ya. Nah itu kan sama Nando, kalau saya lihat rekamannya itu kan di situ dipelajari ya kayak cara installnya, terus mungkin pengenalan fitur-fitur dasar gitu, interface-nya segala macam. Nah, eh, mungkin saya anggap udah pada tahu semua di situ. Nah, untuk selanjutnya di pertemuan dua ini kita akan memasuki materi bentar. Di sini kita akan fokus ke pembuatan sketch ya, atau pembuatan sketsa gitu. Langsung aja. Di sini kita bisa mulai buat apa namanya file baru ya. New design. Ntar di save dulu takut ini. Latihan pertemuan kedua. Sip. Oke. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita akan fokus pembuatan sketsa yang dimana pertama di sini kita ke create, terus create sketch, kita pilih bawah aja dulu. Nah, kita sudah masuk ke mode sketsa ya. Nah, jadi untuk poin utamanya di sini tuh di dalam mode sketsa ini ada 3 fitur utama, yaitu ada create, modify, dan constraints. Nah, ini akan kita pelajari malam ini ya. Oke, jadi kita mulai dari create dulu. Nah, untuk create ini sesuai nama di sini untuk membuat ya. Di sini bisa membuat berbagai objek itu seperti garis, kotak, lingkaran, garis melengkung, poligon, elips, dan sebagainya. Kemudian di sini ada modify. Modify ini sesuai namanya yaitu memodif ya. Memodifikasi dari objek yang sudah dibuat atau yang sudah ada. Dan ada constraint atau constraint ini dalam bahasa Indonesianya itu batasan. Nah, ini fungsinya untuk memberi batasan gitu pada suatu objek atau titik yang sudah kita buat. Oke, kita ke create dulu. Oke, di create ini tadi yang sudah saya sebutkan ya, ada banyak di sini. Ada mulai dari garis, kotak, uh, lingkaran. Mungkin kita dari garis dulu. Nah, untuk garis ini kita bisa simpelnya ya tinggal klik aja si line ini atau menggunakan shortcut. Di sini ada shortcutnya itu tertera yaitu L.
Nah, di sini saya coba L. Nah, jika sudah ini kita tinggal klik di mana saja gitu, pada contoh di titik ini, diklik, kemudian tarik seberapa panjang atau posisi mau ke bawah, ke samping. Nah, itu untuk membuat garis. Atau misalnya mau spesifiknya, bisa kita masukkan berapa satuannya gitu. Misal contoh 60 mm, enter. Oh ya, ini untuk satuannya defaultnya ini ya, bawaannya itu milimeter. Nah, udah ini untuk garis. Kemudian ada rectangle atau kotak. Nah, untuk kotak ini kita sama langkahnya, bisa kita pencet di sini atau di sini ada shortcutnya yaitu R. Nah, di sini short mouse saya pencet R. Nah, ini sama tadi kayak garis tadi. Kita tinggal pilih titik poinnya mau di mana. Contoh di sini. Kita klik. Kemudian kita tinggal sesuaikan mau panjang lebarnya berapa. Contoh segini. Nah, ini gimana caranya biar kita mau ngubah lagi nih secara spesifik itu untuk panjang lebarnya. Kita bisa pakai ini yang namanya sketch dimension. Nah, sketch dimension ini bisa untuk sesuai namanya ya, untuk memberi dimensi pada garis atau sisi dari objek yang udah kita buat. Contoh di sisi atas ini. Nah, kita diklik aja nih. Kan tadi udah kita klik ya, sketch dimension. Oh ya, ini juga pakai shortcutnya D, huruf D. Jadi kita tinggal klik di sini. Di sisi yang mau kita ini ya, beri garis ukuran. Kita klik, kemudian tarik ke atas. Ya, atau dimanapun posisinya. Nah, di sini kita bisa input mau berapa panjangnya atau lebarnya. Sebagai contoh di sini 75 mm dan enter. Nah, untuk sisi sampingnya juga bisa dilakukan hal yang sama. Itu kita klik ini sketch dimension. Kemudian kita klik sisi yang ingin kita beri dimensi. Kita klik, tarik keluar. Dan kita masukkan sebagai contoh 40 mm. Oke. Itu untuk lingkaran ya. Dan sketch dimension. Selanjutnya ada lingkaran. Untuk lingkaran juga kurang lebih sama sih. Kita tinggal klik atau shortcutnya di sini C. Misalnya kita klik C, juga sama, kita tentukan titiknya mau di mana. Misal di sini, kita klik. Nah, udah. Nah, gimana kita ngatur dimensinya? Oh ya, tadi tuh bisa. Cuma kalau misalnya kita kelupaan gitu ya, ingin ngatur dimensinya gimana, kita sama bisa ke sketch dimension. Kita bisa klik ini sisi terluar lingkarannya. Kita taruh di sini contoh. Nah, itu udah 50. Misal mau kita ubah ke 30. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya, oh ini masih banyak sih. Ada ini garis ini ya, arc. Untuk arc ini kita pertama bisa nentuin dulu dari titik start sama titik akhirnya di sini, misal. Nah, baru nanti bisa kita atur untuk lengkungannya, seberapa melengkung gitu untuk garisnya. Contoh seperti ini. Kemudian ini banyak juga sih kalau dijelasin satu-satu ya. Ada polygon, ellipse, slot. Nah, mungkin nanti bisa dicoba sendiri ya. Termasuk juga di sini ada teks. Di sini juga kita bisa masukin teks ya. Apa nih? Oke. Ini kalau nggak salah sudah dibahas ya sama Nando minggu kemarin. Nah, mungkin sini saya praktekin lagi deh. Ini tinggal kita buat kotaknya seberapa besar atau di mana area kita ingin memasukkan teksnya. Contoh di belah sini. Nah, kita tinggal ketik apa ya? Teksnya contoh teks. Enter. Oh, kayaknya kepanjangan. Oh, pakai ini ya. Oke. Bentar, saya lupa. Ke teks. Oke.
Oh iya iya, oke oke. Pakai petik satu ternyata. Misal di sini contoh teks. Nah, di sini juga kita bisa atur ya untuk ininya, rata tengah atau rata kanan. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin sudah untuk bagian create-nya ini dicukupkan dulu. Nanti untuk fitur sisanya bisa dicoba sendiri ya. Nah, selanjutnya kita pindah ke modify. Nah, di modify ini ada banyak ya. Fiturnya juga sama. Ada fillet, trim, offset, eh, blend curve, dan lainnya. Di sini kita fokusnya ke empat dulu ini yang di atas. Nah, untuk fillet, fillet ini berfungsi untuk melengkungkan ya sudut-sudut tajam. Misalnya contoh kotak ini nih yang sudah kita buat. Ini kan sudutnya tajam ya, 90 derajat. Misal kita ingin membuat si sikunya ini eh, halus gitu ya, melengkung lah. Kita bisa di sini klik sudutnya. Nah, kita bisa masukkan nilainya. Contoh kelengkungannya nilainya berapa ya? 2, 3. Nah, di sini juga ada previewnya ya. Sebelum kita enter kita bisa tahu dulu nih seberapa lengkungnya. Misalnya 7. Nah, misalnya 7 udah fix, oke, tinggal enter. Atau mau di sini yang beda. Misalnya kita klik 10. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada fitur trim. Sesuai namanya di sini untuk memotong ya. Memotong sisi atau garis yang ada. Contoh mungkin kita buat yang kompleks sedikit. Ini kotak. Ketemu kotak lagi. Nah, misalnya kita ini bertabrakan ya kotaknya. Nah, kita udah nggak mau pakai nih garis di dalam kotak ini nih. Kita bisa pakai trim. Kita bisa memotong garis ini, kita potong, 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 potong. Nah, jadi sisanya tinggal kotak yang ini. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian ada offset. Offset ini juga mungkin kalau nggak salah sudah pernah dijelaskan ya oleh Nando. Tapi di sini saya jelaskan lagi. Offset ini sesuai nama kita bisa memberi offset berapa kelebihan atau inilah membuat garis baru gitu ya di sebelum atau sesudah garis utama. Misal kita mau memberi offset di objek ini. Nah, kita bisa ini mau offsetnya berapa milimeter. Misal berapa ya? 10 deh. Misal 10 milimeter. Nah, di sini juga sama nih ada previewnya sebelum kita enter. Atau misalnya 5. Nah, segini. Atau mau di dalam offsetnya. Kita bisa pakai minus. Misalnya minus 6. Oke, enter. Nah, udah nih. Sekarang udah ada offsetnya. Ini bakal berguna kalau misalnya pengen buat dinding atau apa gitu. Untuk rangkaian mungkin atau bangunan. Ini bakal pastinya kepake banget. Selanjutnya ada blend curve. Nah, blend curve ini fungsinya itu untuk menyatukan dua titik ya, dua titik sudut atau garis gitu menjadi satu. Contoh, kepencet. Oh, udah penuh. Kita pindah ke sini. Oh, atau di sini bisa ya? Coba-coba. Ke blend curve. Misal kita ingin menyatukan dari sini ke sini. Nah, jadi nanti si ini akan membuat garis baru di sini. Kayaknya lebih cocok untuk garis deh. Coba kita buat garis random ya. Misal gini. Nah, ini misalnya kita ingin menyatukan ke 3 garis ini pakai fitur ini. Nah, kita coba dari sini ke sini. Ya, terdapat garis baru yang menyatukan, terus dari sini ke sini. Seperti itu. Dan dari sini ke sini. Nah, mungkin seperti itu untuk fitur blend curve-nya.
Oke, selanjutnya kita ke modify, kayaknya udah cukup. Di sini masih ada masih beberapa lagi. Nanti mungkin bisa dicoba sendiri. Ke fitur constraints atau batasan. Nah, ini fungsinya banyak juga sih. Kita mulai dari sini dulu deh. Contoh ada horizontal, vertikal. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk membuat suatu garis atau objek itu tegak terhadap garis vertikal atau horizontal, tergantung dia dominannya kemana. Misalnya garis ini dominannya ke atas nih, tegak, tapi dia masih kurang tegak. Nah, kita bisa pakai fitur ini nih, horizontal atau vertikal, biar dia bisa vertikal. Nah, seperti itu. Atau garisnya yang dominannya miring ke ini ya, ke samping, seperti ini. Kita pengen dia tuh tegak secara vertikal ya. Kita tinggal klik ini dan jadi. Selanjutnya ada ini, coincident. Ini fungsinya tuh kalau nggak salah untuk menyatukan dua titik ya. Misal dari titik ini ke sini. Nah, ini sekarang, wait. Oh iya, sekarang ini udah jadi bertepetan nih, mengikuti garis poinnya. Mungkin seperti itu. Selanjutnya di sini ada tangen. Tangen ini fungsinya untuk menyatukan kedua objek atau garis. Misal di sini ada, wait, nanti, atau langsung aja kali dari sini. Misal ingin menyatukan objek ini sama ini, kita bisa klik garis ini. Nah, garis ini pengen nempel ke garis ini, misal. Salah. Oh, kayaknya nggak bisa lengkung deh. Contoh deh, kita buat lingkaran. Sama garis. Nah, kita ingin menyatukan lingkaran sama garis ini. Kita bisa ini, klik tangen, pilih garis satu sama yang ini, dan jadinya ya garisnya sama lingkaran jadi menempel. Kemudian ada equal. Nah, equal nih sesuai nama ya, sama dengan. Jadi di sini kita bisa membuat suatu ukuran dari objek itu sama dengan objek lainnya gitu yang sudah kita set biar sama satu antar lainnya gitu. Contoh, kita di sini buat garis sebentar. Oke, lanjut. Kita di sini mau buat garis seperti ini. Misalnya panjangnya segitulah. Terus yang ini garisnya agak beda nih. Misalnya panjang dikit. Nah, di sini kita ingin membuat antara garis ini sama garis ini panjangnya sama. Ini sama ini. Nah, sekarang jadi sama. Nah, jadi kalau misalnya kita mau panjang dan pendek garis ini, nah yang lainnya di sisi lainnya juga ikut sama. Jadi mau apapun kondisinya, objek yang udah kita beri fungsi ini akan sama dengan bidang yang aslinya gitu. Ini akan mengikuti untuk panjang lebarnya. Kemudian di sini ada paralel. Paralel ini fungsinya untuk menegak luruskan ya dua garis yang berbeda. Misal di sini kita buat garis, di sini buat garis lagi nih, buat garis lagi yang kurang sejajar gitu ya. Nah, kita pakai fungsi paralel nih biar saling lurus kedua garis ini. Nah, jadilah dia saling memiliki kemiringan yang sama gitu. Kemudian ada namanya constraint itu nama fitur ini ya. Ada namanya perpendicular ya, apapun tuh namanya. Ini fungsinya untuk membuat suatu sudut itu menjadi 90 derajat.
Misal di sini saya buat garis lurus gini ya. Oke. Terus bikin garis lagi di sini. Nah, ini kan sudutnya ini ya. Nggak 90, nggak tegak gitu, nggak tegak 90 derajat. Nah, kita mau buat si objek ini tuh tegak 90 derajat. Nah, caranya ya tinggal kita klik garis ini, terus klik ini. Nah, jadilah dia tegak ya 90 derajat. Kemudian ada fitur fix atau unfix. Nah, ini mungkin kalau di bahasa edit tuh lock unlock gitu ya. Jadi ini membuat suatu objek garis atau bidang gitu yang kita beri fitur ini itu jadi terkunci, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dipindahin, dipanjang lebarin gitu. Contoh ini, nah contoh kita mau tadi apa namanya fix ya, ya kunci lah intinya. Ingin mengunci objek ini, garis ini. Nah dia akan berubah jadi garis hijau. Nah ini kalau udah kita gini, ini udah nggak bisa kita pindahin. Tapi kalau yang ininya yang nggak dikunci, nah ini bisa. Nah kalau ini terkunci. Cara ngebukanya gimana? Nah sama, tinggal kita klik, terus kita klik ini lagi. Nah sekarang udah normal kembali. Apalagi ya? Nah, ada ini midpoint. Midpoint ini fungsinya untuk menyatukan kedua objek untuk berada di tengah objek lain. Contoh, kita buat apa ya, kotak sama lingkaran kali ya. Kotak sama lingkaran. Oke. Kita ingin menyatukan ini sama ini. Nah, jadi si lingkaran tadi tuh berada di tengah-tengah ini nih, garis yang tadi ditunjuk ya. Coba. Nah, iya betul. Nah, ya jadi dia bakal tetap di tengah terus nih. Karena sudah di set untuk berada di tengah garis ini terus. Dia nggak akan pindah. Nah, mungkin itu untuk fitur constraints-nya ya. Untuk fitur batasannya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Terkait fitur-fitur yang udah saya jelasin tadi. Kalau yang masih bingung boleh tanyain. Apa nih error? Oh. Ada yang tanya nggak kira-kira? Apa udah paham semua? Aman bang, aman. Aman. Oke, sip. Kalau gitu kita lanjut ke praktek kali ya. Kita bakal coba membuat objek itu yang menggunakan ketiga fitur tadi. Wait, kok ini keluar ya? Oke. Mungkin saya kasih file latihannya. Bentar ya. Nah, kita di sini prakteknya bakal belum kekirim. Nah, coba udah kekirim belum tuh? Nah, jadi nanti kita di sini bakal praktek mengikuti gambar yang tadi saya kirim itu ya. Jadi itu gambarnya cukup kompleks emang. Dan di sini kita pasti akan membutuhkan ketiga fitur ini untuk membuat objek tersebut. Oke, kita mulai di bawah aja deh, di sini. Nah, ini buat referensi. Oke, jadi ini gambarnya cukup kompleks ya. Ada lingkaran, garis melengkung,
garis patah di sini. Ya, cukup kompleks pokoknya. Nah, di sini kita coba membuat objek seperti ini ya. Pertama, di sini kita menentukan set point-nya dulu. Di sini bisa dilihat ya di sketsa ini. Di sini diberi tanda silang gitu ya di lingkaran ini sama lingkaran ini juga. Dan rata-rata ini juga dimensi dimulainya dari titik tengah lingkaran. Jadi untuk mempermudah, di sini kita membuat lingkaran terlebih dahulu. Nah, kita membuat lingkaran. Contoh di sini. Di situ tertera untuk diameternya 2. Oh, kecil. Oke. Kemudian kita beri offset kali ya. Lingkaran lagi. Kurang lebih 4. Sebentar. Ini biar kelihatan, kita tarik keluar dimensinya. Oke, sip. Selanjutnya bikin lingkaran kedua yang di atas. Kita taruh sembarang dulu di sini. Lebar berapa tadi ya? Lebarnya 1,6. Lupa diedit. Satu koma enam. Oke. Kemudian bikin offsetnya lagi. Di sini sepertinya untuk offsetnya tidak tertera, tapi kita di sini pakai asumsi aja. Kurang lebih seginian lah. Ya. Nah, ini udah. Nah, selanjutnya di sini kita pastikan dulu untuk antara lingkaran ini sama lingkaran itu posisinya tepat. Gimana cara ngukurnya? Nah, kita pertama dari sisi vertikalnya dulu nih. Nah, di sini sudah tertera ya di dimensinya bahwa dari lingkaran ini ke lingkaran ini itu jaraknya 20. Nah, kita bisa pakai fitur sketch dimension tadi. Kita tinggal klik atau pencet D. Nah, kita arahin dari garis ini, lingkaran yang dalam ini, ke antara lingkaran yang dalam yang di atas ini. Nah, udah. Kalau udah, kita tinggal tarik garis ke samping. Nah, ini udah jadi garis vertikal nih. Nah, terus kita masukin angkanya berapa tadi? 20. Oke. Nah, ini gimana untuk horizontalnya? Nah, di sini tidak tertera langsung ya untuk jarak antara lingkaran ini ke lingkaran ini. Tapi ini bisa kita lihat kalau lingkaran yang di atas ini itu ada di tengah-tengah 14 ini. Berarti ya bisa kita anggap jika lingkaran ini ada di 7 lah ya, kurang lebih. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama. Kita bisa beri garis di sini, lingkaran ini, ke lingkaran yang tadi di dalam, kemudian tarik garis ke bawah. Set. Nah, itu jaraknya 7. Angka 7, enter. Nah, oke. Nah, sekarang udah bisa kita pastikan untuk antara lingkaran ini sama lingkaran ini udah fix ya untuk jaraknya. Selanjutnya kita buat kotaknya. Mungkin untuk buat kotaknya kita bisa sembarang dulu ya. Bikin kotak asal aja dulu. Contoh ini untuk kotak luarnya. Ya, kurang lebih. Jangan nempel dulu kalau bisa. Selanjutnya kotak yang di dalam. Ini sembarang aja dulu. Kemudian kita bisa lihat lagi ke dimensi. Kita ambil paling kanan dulu deh. Ini sisi paling kanan ini itu jaraknya 14 dari lingkaran yang di bawah kiri ini. Nah, itu caranya kita sama. Ke sketch dimension, ke lingkaran dalam, terus kita pilih sisi kanan ini. Nah, setelah itu kita tinggal tarik garis ke bawah. Setelah itu kita klik,
14. Sip. Nah, ini udah bener nih sekarang. Selanjutnya apa ya kira-kira? Oh, tinggi. Untuk tinggi kotak luar ini di sini kita bisa lihat ya. Itu jarak oh ya, yang sisi bawah ini, sisi bawah kotak luar ini itu jaraknya 19 dari lingkaran atas. Nah, itu bisa kita pakai itu acuannya dari lingkaran dalam yang di atas ke kotak luar yang di bawah, sisi bawah. Terus kita tarik ke kanan. Masukin tadi angkanya berapa? 19. Oke. Selanjutnya oh ya, lingkaran dalam. Lingkaran kotak yang di dalam. Nah, yang di dalam ini kita bisa di sini tertera 17 ya. Ya, 17 cm. Milimeter. Kita tinggal sama tadi klik lingkaran dalam ini ke sisi bawah kotak dalam. Kita taruh sini. Panjangnya 17. Bentar. Kemudian untuk sisi ini 14 ya. Ya, ini sejajar dengan lingkaran dalam. Jadi kita pakai ini aja acuannya. Sama sisi ini kita beri 14. Oke. Nah, ini jarak antara dari kotak luar ke kotak dalam itu 2. Kita sama bisa pilih sisi ini sama sisi ini. Taruh atas deh. Kita beri jaraknya tadi 2. Oke, taruh kurang atas kayaknya. Oke. Terus selanjutnya sini udah. Apalagi ya? Oh, nih garis miring. Kita bisa buat garis miring. Klik L. Pertama mungkin kita sembarang dulu kali ya. Belum di escape. Nah, ke line. Kita buat garis sembarang di sini dulu. Oke. Nah, ini cara tahu presisinya gimana. Nah, ini bisa kita lihat nih. Jarak antara sudut sini ke sudut ini 4. Nah, ini kan diketahui ya 4. Nah, kita bisa arahin nih ke sketch dimension dari titik ini ke sisi ini. Nah, itu jaraknya 4. Taruh sini deh. Nah, ya begitu juga sama nih, sama yang di garis sininya. Sininya diklik, kemudian diarahkan ke sini. Itu 4 juga. Nah, kemudian, oh ininya belum. Sisi ini sama sisi ini itu harusnya sama dengan yang di kiri ya, itu 2 juga. Kita pilih 2. Sip. Selanjutnya, nah ini kan otomatis nih sudut ini nggak kepake ya. Kita bisa pakai fitur trim tadi. Kita potong fitur ini, si garisnya. Kemudian ini juga kayaknya nggak kepake nih. Ini nggak kepake. Iya, ini nggak kepake. Oke, sementara itu. Kemudian kita bikin mungkin buat ini dulu kali ya, sudut ini nih. Pakai lingkaran lagi. Ini untuk titik temunya di tengah sini ya. Tapi ini kayaknya nggak dijelasin ya. Besar lingkarannya berapa? Sudutnya maksudnya. Di sini kita pakai asumsi aja. Contoh anggaplah segini deh. Ya. Nah, jika udah, kita bisa trim lagi yang nggak kepake. Ini nggak kepake. Nah, jadi seperti ini. Ini juga kayaknya nggak kepake. Ini
ini nggak kepake. Oke. Nah ini kan harusnya ini kan melengkung ya, sisinya apa sudutnya melengkung. Nah kita bisa pakai fitur tadi tuh apa fillet. Contoh di sini kita ingin buat sudut ini nih melengkung ya. Nah di sini udah dikeset nih satuannya. Di sini 3. Kita masukin 3. Nah enter. Kemudian untuk lengkungan di sini itu satuannya 7. Kita bisa klik di sini, pencet lagi filletnya. Kemudian klik sini, masukin 7. Enter. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ini 5 kali R2. Oh, ini berarti 1 2 3 4 5. Ah, 5 sudut ini itu lengkungannya satuannya 5. Kita bisa klik ini, fillet. Kita bisa langsung aja nih klik sini, klik lagi ini, klik lagi ini, klik lagi ini, sama ini. Nah, baru kita masukin angkanya. Tadi berapa? 2. Enter. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekarang bagian bawah kayaknya udah beres nih. Kita tinggal ke atas. Nah, ini atas bagian ini, bagian atas ini cukup kompleks ya. Soalnya ini kita buat lengkungannya juga cukup sulit gitu. Tapi ya kita coba aja. Kita buat garis ini nempel kali ya. Nah, untuk menempel nih kita bisa pakai ini tadi. Apa namanya? Tengan ya. Kita pengen lingkaran ini sama sisi ini nempel. Nah. Kita sudah. Mungkin buat kotak dulu kali ya untuk buat sininya. Coba kita buat lingkaran kotak nempel ke sini. Terus kita hapus. Kepencet. Kita trim. Nah, terus kita ke fillet. Nah, ini harusnya satuannya 7 ya. Coba. Enter 7. Ah ya. Oke, terus kita trim lagi nih yang nggak kepake. Nah, ini kayaknya nggak kepake. Oh ya, terus fillet lagi di sini. Kok kok nggak bisa ya? Oh, kita buat garis aja coba. Garis, nempel sini. Terus kita trim. Nah, baru kita kasih fillet di sini. Tadi berapa satuannya? 1. Kemudian yang sisi sini, sudut sini itu 4. Belum kepencet. Masukin 4. Nah, bentar, kok ini kayaknya agak pendek ya? Kayaknya ada kesalahan. Tadi jarak ke sini 20, bener. Jarak situ ke sini 15. Oke, bener juga. Jaraknya yang 17 dikurang 3 itu, Riz. Mana tuh? 3 kecil. Nih yang kan ada 15 kanan ya, itu ada 3 tuh dari tengah yang lingkaran atas ke bawah kan ada 3 tuh. Itu aja 17 dikurang 3 gitu. Oh ini, oh iya betul. Ya, jadi panjangnya itu 17 kurang 3 kira-kira 14. Oke. Ya 14. Oke, sip. Lah. Oh, bentar ya. Kita ke 17 lagi coba. Bener.
Hmm, 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 hmm. Nggak bisa ditinggiin atasnya doang ya? Iya, oh, Iya, atas sama bawahnya ditinggiin jadi ukurannya 14 mungkin. Tadi udah dicoba ya nggak bisa. enggak. Oh, kayaknya gini deh ngakalinnya. Kita ke garis ini. Ini acuannya sama mana ya? Oh, sama ini ya titik ini, sudut Sama ini. yang bawah bisa nggak? Coba, Oh coba. itu. Ya, kita masukin 15. Wah, ketinggian. Ah, kurangin deh. 13. Lagi. 10. Oh, masih 11. 11,5 deh. Oke. Mungkin seperti ini ya. Walaupun nggak 100% mirip, tapi ya kurang lebih begitulah. Ntar kayak ini, oh ada garis kelebihan nih, nggak kepake. Potong. Sip. Nah ini kan berantakan ya, ada banyak dimensi nih. Nah kita bisa sembunyiin nih. Kita bisa pencet dimension. Dimension kita di uncheck ya. Nah jadi hilang. Bukan hilang sih, disembunyiin. Nah jadi seperti ini. Ya kurang lebih begitulah untuk prakteknya ya. Untuk meniru sketsa ini. Ya walaupun tadi ya nggak 100% mirip, tapi kurang lebih begitu. Nah mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Atau udah pada nyoba? Atau belum? Oh ya ini banyak nih yang di sketch palette ini ya. Kita bisa sembunyiin apa tadi? Poin. Terus constraint-nya atau batasan. Nah itu kan jadi lebih bersih nih. Oh ada garis yang belum dipotong ya. Ntar potong, potong, potong. Nah udah. Ya beginilah jadinya kurang lebih. Oke, ada yang mau tanya nggak? Atau mungkin yang udah nyoba boleh di-share hasilnya gimana? Oh iya tadi kan kata Adit kan sempet ya katanya kalau yang aktif nih bakal dapat hadiah nih. Nah tuh yang mau hadiah boleh tuh dicoba gitu, dibuat terus di-share di grup atau share screen di sini. Gimana? Mungkin secara pemahaman dulu deh. Tadi langkah-langkah yang saya sampaikan cukup jelas gak? Apa cukup dimengerti? Oke, aman ya. Nah, ini sisanya ya. Oke, mantap. Sisanya bisa tinggal dicoba sendiri aja nanti untuk prakteknya. Mungkin segitu sih materinya. Sudah cukup ya. Udah mengcover 3 poin tadi ya untuk create, modify, dan constraint tadi. Nah, gimana nih? Ada mau ditanyain? Atau mungkin dari sepuh RDM mau nambahin? Silahkan monggo. Oh, Bani mau ngomong apa? Apa Ban? Apa pencet? Kepencet. Kirain mau nambahin. Ayo Ban, sepuh nih. Nggak ada. Cukup kok, Ini gue tahu banyak. Gue malah tahu banyak dari lo nih. Yang constraint tuh. Gue Oh. jarang main itu padahal. Sama. Saya malah baru belajar loh ini. Bagus. Bagian apa constraint ini Betul, ya. Iya. Ini baru download Fusionnya semalam loh. berarti. Kemarin malam baru download. Bagus. Download langsung belajar nih. Nice, Riz. Iya kan. Gue malah tadi bingung. Nah, kalau yang tadi tuh apa sih yang bulat sama garis? Ya mana tuh? Itu tuh yang di constraint. Yang Yang bulat terus tangan. garis. Ini. Iya, yang tangan. Oh. Itu nyari tengah kan sebenarnya. Ini.
Oh iya, heeh, Eh, heeh. maksudnya nyari tengah antara ini kan, antara garis itu kan, garis sama si bulatnya kan. Nah, Mhm, dia itu dapetnya di tengah itu gitu kan. iya. Gue tuh setahu gue kalau kalau pengen nyari tengah itu tadi ada, kalau lo pakai tangan tuh ada simbol gitu kan. Heeh, Itu gimana tuh tuh? salah satu indikasi gitu loh, indikator dari dianya koin itu udah tengah gitu tuh. Oh, Misalkan lo kayak pengen buat ini, eh kayak lo pengen buat apa ya, apa ya, bulat nih, bulat, terus lo pengen buat kon gitu tuh, oh kayak buat gimana ya, kon. gue bingung. Langsung deh praktekin. Yang bulat, eh, Terus? ya terus tadi garis sana. Garis gimana nih? Ya misalkan lo pengen buat, ini kan bulat nih, terus ada garis gitu tuh kayak set set gitu tuh. Jadi kayak tengah-tengahnya si lingkaran tapi dia buat ngilang gitu loh. Kayak kon gitu jadinya. Apa ya? Gue lupa kayak apa bentukannya. Coba tanganin, gue penasaran. Tangan. Nah, terus Heeh, satu garis aja. Heeh. ini Di mana klik ya dah tak. Heeh. sama garis ini. Klik. Heeh. Nah, itu nempel. Tapi ya sih nggak di tengah. Cuma asal nempel aja. Mm-mm. Nah gue tuh nggak tahu tuh. Gue waktu itu katanya gue nggak belum paham sih maksud, kan itu ada simbol tuh. Oh Ada iya, yang iya. lurus kan. Heeh, itu tuh apa sih? Gue bingung. Saya jujur kurang tahu juga sih. Heeh. Baru masuk nih, baru main Fusion. Iya gue bingung. Gue kayak misalkan gue pengen buat, misalkan dua garis coba. Dua garis. Heeh. Maksudnya satu buat garis lagi terus Oh, di sisi lainnya gitu. oh bentar. Di sini atau di sini. Coba. Di bulutnya juga, di bulutan yang sama, cuman sisi yang berbeda gitu. Gini. Heeh, di sisi satunya gitu. Di sisi lainnya si lingkaran lah. Ini. Sini. Sisi lainnya lingkaran, iya, ditanganin juga. Oh, coba. Tangan. Sini. Sini ya. Nah, Oh, gitu. itu tuh gue pengen ngambil itu tuh, segitiga itunya tuh. Oh, ininya. Gue pengen beli segitiga itu waktu itu, cuman gue nggak. Nah, gue tuh manual waktu itu, kayak gue harus nyari Oh. simbol itu tuh. Oh Gue iya. harus nyari simbol-simbol itu dulu. Jadi gue geser-geser nih. Kayak tangan tuh ini deh, se apa nandain nempel si lingkaran gak sih Mm-mm. sama si garis, tapi nggak memotong. Coba kayak bisa di tim nggak? Ya bisa sih. Bisa tuh. Iya berarti dia nggak memotong kan, maksudnya nempel kan. Mm-mm, Ya nggak betul. sih? Iya kan emang fungsinya kan menyatukan dua ini. Kalau di penjelasannya kan menyatukan satu objek ke objek lainnya. Tapi Iya. tidak melewati satu sama lain. Ya intinya nempel lah. Membuat dua objek itu nempel. Iya nempel sempurna gitu kan, Hmm, nggak memotong gitu. iya. Kan biasanya kalau kalau kemarin tuh gue bingung di situ tuh sama Gepin buat gantungan kunci. Anjir motong-motong mulu. Maksudnya Oh, gue trim kan, iya. tapi lah kok masih ada ininya gitu. Iya iya, iya. Oke, Riz, thank you Riz. Oke. Insight baru. Sama nih saya juga baru nih. Yang segitiga lo tau nggak? Yang mana tuh? Itu simbol segitiga. Ini midpoint. Heeh. Oh iya midpoint ya. Kalau penjelasan sih ya itu Itu tadi. Naruh objek tuh di tengah. Di tengah. oh iya lo udah pakai konsen ya. Gue nyobanya masih itu kayak manual gitu kemarin juga. Oh, naruh Gue baru tahu naruh deh. di Kalau tengah-tengah gitu gitu. lo udah nyoba belum? Yang mana tuh? Heeh. Itu tadi yang ini ya, yang apa rectangle sama circle ya. Mana tuh? Itu yang bawah lo pakai. Itu lo pakai itu bukan? Hah? Yang mana? Ini yang sebelah ini nih yang rectangle nih, persegi panjang, terus ada lingkaran, terus ada segitiga tuh. Oh,
Belum sih, belum. Oh, iya. Gue kira lu pakai itu. Enggak. Oke, Riz. Thank you, Riz. Itu emang lu buat apa tuh kalau gambar yang di grup? Itu saya random aja sih dari internet. Buat apa latihan Oh gitu iya. ya, sketsa latihan. Ah. Nah ini ya. Soalnya emang dilihatnya tuh juga Oh, emang ada. emang kompleks itu kan. Kan nggak mungkin kan kita latihan cuma bikin kotak, lingkaran kan boring ya. Gampang juga kan, easy. Cari yang kompleks dikit lah. Nah ini bisa nih. Oh iya. Oke, Riz, itu aja. Makasih banyak, Riz. Oke. Next pertanyaan. Yang bingung tuh. Yo, ada yang mau nanya lagi? Silahkan. Apa udah paham semua nih kayaknya? Oke, Dit gimana Dit? Oke, paling buat temen-temen yang mau nyoba ulang kayak gini ya, kan bakal dapet nilai lebih juga lah, nilai lebih buat poin keaktifan. Nah itu ini lagi sih, diperhatiin lagi di gambar tuh, lihat di R1, kalau dilihat-lihat itu dari sisi luar ke kanan itu ada, bisa pakai itu ya acuannya, jadi 4 mili kan. Itu biar gambar yang atasnya bakal lebih apa ya, lebih presisi lah, sama kayak gambar yang dipakai sebagai acuannya. Oh itu Paling ya. itu aja sih kalau mau, iya Mhm. teman-teman yang mau nyoba Ya, boleh tuh. nanti boleh lah dikirim di aja hasilnya. Iya. Yang desainnya semakin mirip gitu sama contoh, oh itu makin besar lagi tuh poinnya. Mantap. Tapi jangan SS dari contoh dikirim ya. Aduh, itu pelanggaran tuh. Ya mungkin itu aja, kalau nggak ada yang mau nanya lagi ditutup aja, Riz. Oke, cukup kali ya. Oke, kalau gitu. Oh iya, bentar, mau Woi, masuk dulu. silakan Ban. Itu teman-teman sebelum ini selesai, tolong absen dulu dong. Boleh nggak? Oh iya, absen tuh absen. Yang lagi di sini. Sebelum tutup di absen di grup tuh lanjutin dulu. Boleh. Kayak kemarin aja nama aja langsung gitu, nama pribadi. Itu Haris tuh maksudnya pemateri pertanggal ini. Langsung isi list aja tuh teman-teman. Iya bang. Wih, Iya, John. April, Mikael. Kamu udah download belum, John? April. Udah. Mau di-downloadin. Udahlah, bohong John mah bilang belum, Riz. Anjing. Allah. Astro. Nih ya. Gua udah, Cok. Marah-marah aja, Dit. Parah, Dit. Maaf, Aris. Saya melakukan presentasi dulu, Aris. Aman. Saya mau jadi pemateri. Tuh. Wih, Get started. siap. Desain. Coba, John. Open, Elektronik. coba open. Udah. Desain. Open the door. Coba buat project baru, Ge. Unit. Coba Sentimeter. gimana buat project baru. Software do you most? Autodesk. Ini software apa nih? Non aja dulu nih, emang gak apa-apa. Ada gak sih kelihatan? Nggak ada Tuh. yang halaman satunya. Jendela. Nah, kelihatan nggak? Mana kelihatannya Google Meet, John? Oh, iya. Lo bukan all Biasanya screen. kalau misalkan all screen tuh, oh ini ya Allah, ya Allah. Window entire screen pojok kanan. Bahasa Indonesia dia. Terus Ya ini aja yang mana ya? Coba lihat AutoCAD tuh. AutoCAD mana? Ini.
Fusion, Ya, industri gak mau. itu unitnya pakai Milimeter. Terus ya udah, industrinya Tony Stark. order teammate just me Ini get Oh stuck. iya, Fusion tuh bisa ngerjain bareng-bareng ya, pakai invite by email. Terus oke udah bisa. Create design Tuh, Di. tuh. Gue udah ada di Wis. anjir. Kan mau lihat. Mantap, mantap. gila lu nggak percaya amat sama gue. Start tour. Ih, Nah, udah tuh, sorry bisa ini tuh mah John. udah sujud. Don. Aduh, Tura gue matiin lagi. Duh, sama ya kalau pakai ini ya, Mos. Pencet dulu create apa lo pengen bikin apa misalkan ini kotak. Coba kotak. Chat. Ngerti gue. Waduh, nggak berarti Belum ini itu kayaknya. bikin sketsa dulu atau John. Waduh. I'm sorry, Riz. Create sketch dulu. Bikin apa dulu? Ke create. Tuh create, pencet. Ukurannya apa nih Mas Adit? Yang gambar hati. Create Nah, create new Kayak sketch. ada suara panas. new sketch. sketch. Itu yang kedua, yang kedua. Bawa. Create sketch. Nah, Dicambit yang kali. Oh my god. ini sisi bawah. Bebas yang mana aja. Nah, itu boleh klik. Jangan. Nah, Karena kalau disimulasi langsung tuh. Terus udah buat ya, bisa nyoba-coba tuh. Yang apa tadi? Create, modify. Atau mau langsung praktek juga boleh tuh yang tadi. gue mau buat arena edit. Riz. Buset, udah langsung. TI mah kotak-kotak. Kotak-kotak doang, 2, udah. Di Canva Oh gitu iya, ya. oh iya, baru ngomong saya. Makanya Di Canva. Makanya, Riz. Menurut siapa tuh nyeletuk di Canva? Di Canva. Di Canva juga Canva bisa kata si Anas. Anas. Anas aja Wih, dong. bisa lah. Anas ngomong itu udah bisa pasti. Oke, Riz. Makasih, Riz. Nanti saya belajar lagi dari kamu, Riz. Thank you. Udah mau. Kapan tuh? Oke, udah cukup ya? Cukup. Oke, kalau gitu. Untuk materinya mungkin sampai sini aja. Kita tadi udah nge-cover 3 elemen tadi ya. Di bagian sketch itu create, modify, constraint. Nah, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya bisa dijelasin lebih lanjut nanti materinya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jangan lupa absen. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan lupa absen. wabarakatuh. Makasih ya, Riz. Makasih, Riz. Dit, makasih Dit. Makasih, Riz. Ilmunya, Riz. Yo, makasih juga semua yang udah hadir. Jangan lupa absen. Oke, Riz. Thank you. Yo.